Yang terhormat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara yang diwakili oleh Pak Yulian, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional Pak Joko Siswanto, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi Pak Seto, Direktur Utama PT Pertamina Persero yang diwakili oleh Pak Daniel, Direktur Utama PT PLN Persero yang diwakili Pak Iwan Utama, Direktur Utama PT Timah Tbk, Direktur Utama Main ID, Presiden Direktur PT Mira Ganal Energi, seluruh hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita berkumpul untuk menghadiri acara Energi Outlook 2023 dengan tema menuju kemandirian energi dan hilirisasi tambang. Dinamika geopolitik global saat ini yang sulit untuk diprediksi telah mempengaruhi pasokan dan harga energi pada tahun 2022 dan masih akan berlanjut di tahun 2023, menjadi ancaman bagi ekonomi setiap negara termasuk Indonesia. Di tengah tekanan global tersebut, pemerintah telah mengambil keputusan sulit pada tahun 2022 dengan menaikkan harga jual BBM untuk menjaga kemampuan keuangan negara dalam menjamin ketersediaan pendanaan untuk sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur strategis. Sebagai upaya untuk meningkatkan produksi migas dan mengurangi ketergantungan impor energi dalam pemenuhan kebutuhan energi nasional, Kementerian SDM telah dan tengah melaksanakan beberapa program, antara lain: 1. Peningkatan investasi hulu migas melalui A. Perbaikan fiskal term, antara lain split KKSS yang lebih menarik, penerapan assume and discharge and competitive tax, perbaikan regulasi melalui percepatan revisi Undang-Undang Migas untuk memberikan kepastian hukum, kemudahan dan percepatan perizinan, serta dukungan daerah. B. Peningkatan produksi minyak bumi, di mana pada jangka pendek menengah terdapat potensi tambahan cadangan minyak sebesar 683 million barrel of oil dengan pengembangan lanjut wilayah kerja cepu, infill dan klastik, dan pengembangan oil recovery di wilayah kerja rokan. C. Peningkatan produksi gas bumi, di mana pada jangka pendek menengah terdapat potensi penambahan produksi gas bumi sebesar 1.741 million standar kubik feet per day melalui pengembangan lapangan tangguh, lapangan Saka Kemang, dan lapangan IDD. 2. Percepatan penyelesaian pembangunan kilang dan pengembangan kilang, Refinery Development Master Plan, yang telah masuk dalam proyek strategi nasional. 3. Pembangunan jaringan transmisi gas, di mana pembangunan infrastruktur pipa gas Cirebon Semarang tahap pertama ditargetkan selesai pada semester 2 tahun 2023 dan dilanjutkan dengan pembangunan CISEM atau Cirebon Semarang tahap 2 serta pipa Dumai Semangke untuk menghubungkan antara sumber gas dan industri di wilayah Sumatera dan Jawa. Hal ini akan mampu mendorong industri nasional tumbuh dan mampu bersaing di tingkat global. 4. Peningkatan pemanfaatan jaringan gas dan penggunaan kompor listrik di sektor rumah tangga dalam rangka mengurangi penggunaan LPG. 5. Peningkatan penggunaan biodiesel, di mana pada tahun 2023 diterapkan pencampuran biodiesel sebesar 35%. 6. Percepatan implementasi kendaraan listrik. Pada tahun 2023, motor listrik ditargetkan sekitar 300.000 motor listrik baru dan konversi motor BBM dan 600.000 pada tahun 2024. Di sektor mineral,
pemerintah telah mengeluarkan larangan ekspor biji nikel sejak Januari 2020. Kebijakan larangan ekspor raw material tersebut secara bertahap akan dilakukan untuk komoditas lainnya, di mana pelarangan ekspor biji boksit akan diberlakukan pada Juni tahun 2023. Hal ini dilakukan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara, di mana pemegang izin usaha pertambangan wajib untuk membangun atau menyelesaikan fasilitas pemurnian atau smelter sebagai bentuk hilirisasi mineral yang berpotensi menumbuh kembangkan industri hilir lainnya. Peningkatan devisa negara, perluasan lapangan kerja, dan multiplier efek lainnya. Selain itu, komoditas mineral memiliki peran penting dalam mendukung transisi energi, khususnya digunakan sebagai bahan baku pembangkit listrik tenaga surya, angin dan nuklir, bahan baku kabel untuk transmisi dan distribusi tenaga listrik, serta bahan baku baterai untuk kendaraan listrik. Pada tahun 2023 ditargetkan 32 smelter dapat selesai dengan 12 smelter terintegrasi dengan tambang dan 20 smelter independen atau standalone. Saat ini telah dibangun 21 smelter, 5 terintegrasi dan 16 standalone yang mayoritas merupakan smelter nikel. Diharapkan dengan melaksanakan program tersebut dan dukungan dari semua pihak dalam ekosistem pentahelix, kemandirian energi dan hilirisasi tambang dapat diwujudkan guna memberikan kontribusi yang maksimal bagi pembangunan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat. Pada kesempatan ini, permohonan maaf dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bapak Arifin Tasrif, karena harus menghadiri rapat yang tidak dapat diwakilkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif.